Halo guys, welcome back to my channel. Ya, jadi di video kali ini aku lagi bersama teman aku guys. Jadi tuh ceritanya ini gimana ya, Siti Agoba, nama dia tuh Siti Agoba. Jadi aku tuh sudah ngikutin ini dia YouTube dia dari awal. Ya segitulah, pokoknya aku udah ngikutin dia YouTube dia dari awal guys. Jadi pertama aku ngikut dia ini tuh followersnya kalau nggak salah masih 300 ya, itu nggak tahu. Followers atau subscriber yang di YouTube? Ya subscriber, oh ya sorry, subscriber itu 300 kalau nggak salah waktu itu. Dan itu waktu itu aku juga ini juga buat YouTube, tapi aku nggak ada kepikiran bakal followers dan segala macam gitu. Masa bodoh lah yang penting. Ya, masa bodoh, itulah intinya. Dan di video kali ini tuh guys, ceritanya aku mau tanya-tanya nih, karena dia ini YouTuber pertama kali yang baru aku temuin di Pangkalan Bun. Khususnya di Kumai. Iya, khususnya di Kumai. Sebenarnya banyak sih, cuman Iya, masih kayak susah sih ditemuin gitu. sebenarnya banyak, cuman karena aku kenal sama dia aja, karena aku sendiri tahu dari teman aku, seperti itu guys. Dan mereka berdua ada di belakang. Iya, mereka ada di belakang guys. Mereka hanya sebagai. Nah, oke guys. Jadi di sini kita lanjut aja ke pertanyaan, karena ini juga udah mau malam ya. Udah mau buka puasa. Ya, mau karena buka kita puasa. akan di sini kan sekalian buka bersama. Ya, bener itu. Jadi sebelumnya kalian lihat YouTube ini, kalian nanti bisa lihat di channelnya Siti Agoba. Nanti aku taruh di bawah linknya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe video ini juga. Ya, gitu. Udah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Aduh, ini ada pertanyaan belum? Iya, jadi Plan- ini Oke. Q&A dari aku. Berarti langsung on the spot. Langsung aja ya. Jadi kayak kelamaan gitu pakai. Oke, guys. Ya, jadi di sini aku punya pertanyaan ini khusus dari aku, guys. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu ini ada, Akoba ini pertama kali nge-YouTube itu tahun berapa? Oh, kalau tahun tuh agak-agak lupa sih. Cuman pas awal-awal nge-YouTube tuh dulu tuh nggak kayak sekarang kan trennya nge-YouTube kayak ada Atta Halilintar segala macam. Dulu kan awal-awalnya tuh Ria Ricis, dan awalnya tuh ngikut itu. Sebenarnya tujuan YouTube tuh juga bukan karena AdSense, bukan karena banyak subscriber dan lain-lain. Cuman karena memori HP tuh cepat full gitu kan. Tapi sayang suka mendokumentasikan foto-foto atau video. Itu sayang kan kalau kehapus. Jadi apa salahnya buat YouTube untuk buat di save di YouTube gitu videonya. Jadi kayaknya tuh akhir-akhir itu SMA mau ke kuliah gitu. Berarti udah berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahun ya. Tapi baru aktif sekarang sih. Awalnya kan dulu cuma paling videonya 1 menit gitu atau 30 detik. Ya seadanya lah videonya, dulu nggak diedit kayak sekarang. Oh gitu. Jadi pertama pengen YouTube itu soalnya takutnya gini, kalau di penyimpanan memori penuh gitu kan ya. Akhirnya dimasukkan ke YouTube tadi. Berarti Ya, sama betul. aja sama aku. Nggak ada tujuan lain Iya, sebenarnya, cuma itu. benar. Iya, benar itu. Biar ada dokumentasi buat video-video. Jadi perkiraan 4 tahun lah ya udah. Sekitar itulah. Oke. Terus itu yang kedua ya. Ya. YouTube-nya Akoba ini tentang apa? Terus juga motivasinya untuk nge-YouTube tuh dari siapa gitu. Ya, itu. Jadi kalau ditanya tentang apa, sebenarnya random sih. Dari awal tuh nggak ada temanya khusus. Cuman awal-awalnya tuh traveling karena suka jalan-jalan. Bukan jalan-jalan di dalam kota kayak Sampit, kayak kan sering diajak tuh. Jadi bikinlah video. Cuman tapi durasinya paling 1 menit atau 2 menit kayak gitu. Terus tuh kalau misalkan inspirasinya dari siapa? Ya yang pertama tadi itu dari Ria Ricis. Sebelum yang lain tenar kan awal-awalnya kayak dulu kan Ria Ricis salah satu-satunya sih yang aku kenal YouTuber perempuan gitu. Oh, Selain Atta Halilintar. Ria Ricis berarti ya? Iya. Motivasi dari Ria Ricis. Yo. Selain itu nggak ada lagi? Selain itu nggak ada sih. Ada deh. Cuman dia tuh nggak tenar kayak artis gitu. Ada Khairul Saadlina, karena nggak sama Riri Fajriah. Oh iya tahu. Nah itu duanya itu tuh kalau belajar YouTube-nya dari mereka berdua gitu. Pengaplikasiannya ke Ria Ricis.
belajar ngedit, belajar buat apa. Bahkan belajar tentang setting YouTube tuh dari Kak Hairunisa Adlina sama Riri Fajriah. Oke. Ya, terus ini kan Kak Akoba ini kan pertama ngeliat kan subscribe-nya 300 berapa sekian gitu ya. Dan sekarang sudah 4.000 berapa ya? 4.200-an 4.000 ke atas itu ya. Nah, di sini pertanyaannya gimana sih caranya bisa dapat subscribe segitu gitu? Awalnya dulu pas lagi semangatnya bikin video itu kan konsisten sekali buat video YouTube. Terus tuh adalah yang aku bilang tadi, Riri Fajriah bikin kayak support giveaway dia gitu. Sebenarnya dulu aku ngajuin kayak berapa nominalnya gitu kan, tapi sedikit banget karena itu masih mahasiswa loh. Jadi nggak diterima. Pas tahun berikutnya si Riri Fajriah buka support giveaway gratis, dan itu nggak ada syarat sama sekali. Jadi dia purenya dia yang milih, dan aku nggak nyangka banget dia milih aku. Dari sekian banyak orang cuma satu dia milih aku. Jadi dari itu syaratnya dia bikin giveaway nih. Jadi yang lain bayar minimal 1 jutaan. Kan ada 3 orang, yang 1 sama 2 bayar, sedangkan aku gratis. Itu syarat bikin giveaway-nya harus subscribe YouTube-nya ketiga orang itu, termasuk aku gitu. Jadi nambah banyak dari situ, banyak dikenal orang, jadi nambah terus sih subscribernya, biarpun gitu. kurang aktif ya. Jadi dapat dari Riri Fajriah tadi itu ya. Kayak giveaway kayak gitu. Oke. Terus juga ini ya, juga. Okay. Iya, di sini harus banyak ngomong ya. Mau minum tapi karena belum biar buka. lama gitu ya. Nah, terus juga gini. Mau tanya masalah YouTube nih ya. Kan Kak Akoba ini kan sudah lama juga kan di per-YouTubean. Terus ini mau tanya masalah kalau membuat konten itu atau sesuai atau gimana ya? Maksudnya itu boleh sesuai boleh ini nggak campur-campur atau gimana, ada peraturannya gitu? Sebenarnya tuh ada, bukannya ada sih, bebas sih. Cuman kalau misalkan mau YouTube-nya lebih berkembang, itu harus ada satu konten yang menjadi ciri khas dari YouTuber itu sendiri. Kayak misalkan kayak Ricis kayak tentang vlognya tiap apanya itu squishy pertamanya kan ya, tentangnya tentang squishy. Terus tuh yang lain misalkan apa, boleh sih konten-konten yang lain, cuma ada beberapa video yang lebih dominan gitu. Aku juga sering bikin atau sharing tentang kuliah di teknik kayak gitu, lebih dominan ke situ sih, karena lebih dikenal banyak orang karena aku sharing tentang jurusan teknik sipil. Jadi ada itu lebih berapa ya, viewersnya lebih lumayan banyak yang tentang PKL gitu. Ya. Terus gini, boleh nggak di YouTube itu isi kontennya tuh campur gitu? Maksudnya maksudnya ini enggak boleh campur aja mau boleh aja sih, sah-sah aja. Mau vlog, mau traveling, mau apa gitu ya. Sebenarnya boleh aja, cuman tergantung lagi kalau misalkan mau lebih berkembang atau lebih kayak tetap gitu-gitu aja atau viewersnya dikit gitu kan, tergantung dari konten kita sih, gimana kita membawakannya. Berarti itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuman lebih bagusnya ada konten yang lebih dominan. Misalkan apa sih ciri khas dari konten YouTuber, salah satu itu kayak gitu. Soalnya dulu aku juga pernah dengar katanya kalau misalnya masih ngawal konten itu harus sesuai. Kalau udah dapat 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, baru kita boleh acak adul nih, maksudnya tuh berantakan gitu ya. Katanya sih seperti itu, tapi ada yang bilang nggak apa-apa, terserah aja, pokoknya nanti kita dapat tadi itu udah 1000 sama 4000 itu udah diterima sama YouTube, katanya bilang kayak gitu. Ya kalau syarat dari YouTube sih nggak ada, cuman nggak ada ya, biar lebih cepat sih naiknya. Syaratnya 4000 jam tayang sama 1000 subscriber itu lebih cepat kalau misalkan kontennya ada yang lebih konsisten. Terus juga kalau misalkan dibuat konten YouTube tuh berapa menit sih batas minimalnya? Minimal. Kalau rata-rata sih yang lebih bagus dari 5 menit sampai 10. 5 menit sampai 10 ya? 7 sampai 10 lah. Atau misalkan maksimal 15 menit gitu, lebih bagusnya. Kalau lebih dari itu biasanya orang tuh udah capek duluan, misalkan 20 menit. Tapi boleh sih kalau misalkan tergantung ada apa yang dibahas gitu ya. Apa yang dibahas gitu. Ya, terus ini lagi. Ya, terus yang terakhir ini udah lumayan banyak kita ceritain, ntar lagi juga mau buka nih. Awalnya sudah ada gelap. 11 menitan. Oke. Yang terakhir, pilih subscriber banyak apa viewer yang banyak?
kayaknya viewers yang banyak sih. Viewer ya. Iya. Kita tuh sebagai content creator ya. Iya benar-benar. Sebagai content creator Kadang setelah kalau aku subscribe itu sekedar subscribe gitu kan ya. heeh. Kalau viewer kan berarti kayak harus menikmati. kayak ya. diapresiasi lah. Kita Berarti tuh biarpun ya itulah pokoknya. orang menikmati dulu kan baru subscribe tadi. Karena kita bikin video tuh nggak mudah loh guys. Iya, Jadi itu- pasti ada yang ngulang, ada pokoknya rumahku kan di pinggir jalan. Jadi ada pas lagi serius-seriusnya nih, ada ngungang udah pokoknya ada yang lewat mentol dan lain-lain. Ya makanya itu jangan kalian meremehkan subscriber yang rendah guys. Maksudnya kayak 4.000. Kalian baru pertama kali buat YouTube aja 1.000 susah guys. Apalagi Semuanya berawal dari nol, dari nol. iya itu nggak gampang. Jadi semuanya nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin, semuanya pasti mungkin guys. Ya udah guys, jadi itu tadi ya. Mungkin ada kata-kata dari Kak Akobah. Oke, buat youtuber pemula atau konten kreator yang masih mau membangun channel YouTube-nya, semangat terus, jangan mikirin uangnya dulu, tapi terus sabar kayak dulu buat kontennya sebagus mungkin dan semenarik mungkin, mengundang banyak viewers, dan pokoknya semangat terus deh. Nah, ya udah guys, itu aja. Dan ya jangan lupa pesan-pesannya. subscribe channel YouTube aku juga, Siti Ya, Akobah. see you next video. Bye.